Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini mengulas diferensiasi atau turunan dalam sebuah fungsi yang memiliki variabel bebas yang lebih dari satu. Pada prinsipnya, diferensiasi atau turunan tidak berbeda dengan prinsip turunan untuk satu variabel bebas. Hanya dalam turunan fungsi dengan variabel bebas yang lebih dari satu, kita akan menurunkan sebuah fungsi bagian demi bagian atau istilahnya diferensiasi parsial. Dan juga mempelajari diferensiasi total yang nantinya akan kita ulas dalam video ini. Pertama, kita review dulu tentang diferensiasi atau turunan untuk satu variabel bebas. Semisal kita punya suatu fungsi yang kita notasikan dengan fx sama dengan y sama dengan ax plus c. Kemudian kalau kita turunkan terhadap x atau dy per dx, hasilnya sama dengan a. Contoh selanjutnya, misal kita punya fungsi yaitu y atau fx sama dengan 3x plus 5. Sehingga turunan pertama dari fungsi tersebut jika kita turunkan terhadap x, yaitu 3x plus 5 diturunkan terhadap x, hasilnya sama dengan 3. Lalu bagaimana untuk fungsi diferensial majemuk? Berikut merupakan ciri-ciri dari fungsi diferensial majemuk, yaitu memiliki variabel bebas yang lebih dari satu. Yang kedua, di sini tingkat perubahan seketika dari variabel terikat yang diakibatkan oleh perubahan dari salah satu variabel bebas, di mana variabel bebas lainnya diasumsikan konstan. Semisal untuk fungsi diferensial majemuk kita punya dua variabel bebas yaitu x dan z. Kemudian fungsi itu akan kita turunkan terhadap x, sehingga variabel z atau variabelnya lain selain x itu akan kita asumsikan menjadi sebuah konstanta atau nilai konstan. Yang ketiga di sini, misalkan kita punya fungsi dengan fungsi itu memiliki sebanyak n variabel bebas, di mana x1, x2 dan seterusnya atau sampai xn tidak saling mempengaruhi atau independen satu dengan yang lain. Jadi di sini x1 tidak memengaruhi x2, x2 tidak memengaruhi x3 dan seterusnya. Kemudian untuk simbol turunan parsial dinyatakan dengan do. Sehingga turunan parsial y terhadap x dapat dituliskan dengan do y per do x. Kemudian sebuah fungsi atau y sama dengan f u v w, di mana fungsi ini memiliki tiga variabel bebas yaitu u, v, dan w. Dapat dituliskan turunan parsialnya dengan fu untuk turunan fungsi terhadap u, fv suatu fungsi yang diturunkan terhadap v, atau fw di mana fungsi yang diturunkan terhadap v. Atau bisa kita turunkan dan dituliskan dengan do y per du jika kita turunkan terhadap u, do y per do v jika kita turunkan terhadap v, dan do y per do w jika kita turunkan terhadap w. Contoh di sini, carilah turunan parsial dari fungsi y. Kita ingat bahwa turunan parsial di sini akan kita turunkan suatu fungsi bagian demi bagian. Semisal kita punya y sama dengan f x1 dan x2, di mana suatu fungsi itu memiliki dua variabel bebas yaitu x1 dan x2. Jadi nanti f itu akan kita turunkan terhadap x1, kemudian
secara terpisah juga akan kita turunkan fungsi f itu terhadap x2. Di mana fungsi itu sama dengan 5x1 kuadrat plus 4x1 x2 plus 3x2 pangkat 2. Kemudian di sini untuk fx1 atau turunan fungsi terhadap x1 atau dituliskan sebagai do y per do x1, hasilnya adalah 10x1 plus 4x2. Jadi jika kita pandang ini fx1, maka yang perlu kita lihat adalah variabel dengan x1. Selanjutnya kita turunkan, misalnya di sini 5x1 kuadrat kita turunkan terhadap x1, hasilnya 10x1. Kemudian ada juga 4x1 x2 yang mengandung unsur x1 di sini, kita turunkan terhadap x1, hasilnya 4x2. Sementara untuk 3x2 kuadrat di sini karena tidak mengandung unsur variabel x1, maka kita anggap sebagai konstan atau nilai konstanta. Begitu juga untuk fx2 atau do y per do x2 yang menyatakan bahwa turunan y terhadap x2 hasilnya 4x1 plus 6x2. Selanjutnya tentang diferensial total yang memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu penjumlahan dari masing-masing perubahan variabel bebas yang sangat kecil dikalikan dengan masing-masing turunan parsial yang bersesuaian. Semisal kita punya suatu fungsi yaitu y sama dengan fxz, di mana fungsi itu memiliki dua variabel bebas yaitu x dan z. Semisal nanti fungsi tersebut kita turunkan ke masing-masing variabel bebasnya, semisal jika kita turunkan terhadap x, maka nanti bentuk turunan parsialnya dituliskan dengan do y per do x. Kemudian jika fungsi f itu nanti kita turunkan terhadap z, maka nanti turunan parsialnya kita tuliskan dengan do y per do z. Selanjutnya, diferensial total yang kita tuliskan dengan do y di sini merupakan penjumlahan dari masing-masing perubahan variabel bebas yang sangat kecil. Di sini disimbolkan dengan fx atau fz yang merupakan turunan masing-masing dari variabel bebasnya dikalikan dengan masing-masing turunan parsial yang bersesuaian. Semisal di sini ada fx atau turunan f terhadap x dikalikan dengan turunan parsial yang bersesuaian yaitu dx. Sementara itu ada fz yang merupakan turunan parsial dari fungsi f kemudian dikalikan dengan turunan parsialnya yang bersesuaian yaitu dz. Jadi di sini kalau turunan f terhadap x, maka nanti diferensial totalnya nanti dikalikan dengan dx. Begitu juga untuk fz dan sebagainya. Atau di sini bisa kita tuliskan dengan do y per do x dikalikan dx dijumlahkan dengan do y per do z dikalikan dengan dz. Kemudian contoh lainnya, misalkan kita punya fungsi p yaitu f dengan variabel bebas yaitu q, r, dan s. Fungsi tersebut akan kita turunkan ke masing-masing variabel bebasnya. Semisal fq yang merupakan turunan parsial dari f terhadap q yang nantinya dapat kita tuliskan dengan do p per do q. Di mana selain variabel q di sini nanti akan kita anggap sebagai nilai konstanta. Di bawahnya ada fr yang nantinya fungsi f itu akan kita turunkan terhadap r.
bisa kita tuliskan dengan do P per do R. Fs juga sama nanti dengan nilai fungsi f yang kita turunkan ke s, atau bisa kita tuliskan dengan do P per do S, yang nantinya diferensial totalnya akan kita peroleh dengan penjumlahan dari masing-masing perubahan variabel atau turunan dari masing-masing fungsi itu terhadap variabel bebasnya dikalikan dengan turunan parsial yang bersesuaian, sehingga kita peroleh do P per do Q dikalikan dQ dijumlahkan dengan do P per do R dikalikan dR dijumlahkan lagi dengan do P per do S dikalikan dengan ds. Sehingga di sini semisal ada 3 variabel bebas, maka ada 3 kali penjumlahan dari masing-masing variabel bebasnya. Contoh di sini, carilah diferensial total dari fungsi z sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 2xy dikurangi 6y pangkat 5. Fungsi z di sini memiliki 2 variabel bebas, yaitu x dan y. Pertama-tama, fungsi z tersebut akan kita turunkan terhadap masing-masing variabel bebasnya, yaitu variabel x dan y. Atau istilah lainnya bisa kita nyatakan dengan turunan parsial. Semisal di sini fungsi z kita turunkan secara parsial terhadap x, hasilnya 15x pangkat 2 dikurangi 12y. Untuk menghitungnya, jika fungsi z diturunkan terhadap x, maka yang perlu kita perhatikan yaitu fungsi yang memiliki variabel x. Di sini ada 5x pangkat 3 dan 12xy. Sementara untuk yang 6y pangkat 5 ini sebagai konstanta. Kemudian 5x pangkat 3 jika kita turunkan terhadap x, hasilnya 15x pangkat 2. Sementara itu untuk min 12xy jika kita turunkan terhadap x, hasilnya min 12y. Sementara itu hasil untuk fungsi z jika kita turunkan terhadap y, maka hasilnya min 12x min 30y pangkat 4. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu min 12xy, yang jika kita turunkan hasilnya min 12x. Sebelahnya yaitu ada min 6y pangkat 5. Jika kita turunkan terhadap y, maka hasilnya min 30y pangkat 4. Selanjutnya adalah perkalian masing-masing turunan parsial dengan turunan yang bersesuaian. Jadi yang kita peroleh tadi turunan z terhadap x dan turunan z terhadap y nanti akan kita kalikan dengan turunan yang bersesuaian. Semisal di sini fungsi z kita turunkan terhadap x, maka nanti akan kita peroleh zx dikalikan dx sama dengan 15x kuadrat min 12y yang dikalikan dengan dx. Sementara itu untuk variabel y nanti kita peroleh sebagai berikut, yaitu turunan parsialnya dikalikan dengan dy. Karena nanti zy kita turunkan terhadap y. Hasilnya min 12x min 30y pangkat 4 dikalikan dy. Sehingga nanti hasil diferensial totalnya yaitu penjumlahan dari hasil poin yang kedua tadi, yaitu 15x kuadrat dikurangi min 12y dikalikan dx atau turunan yang bersesuaian dijumlahkan dengan min 12x min 30y pangkat 4 dikalikan dengan dy. Subbab terakhir dari video ini yaitu mengkaji tentang turunan dari suatu fungsi implisit. Kita perlu tahu dulu bagaimana bentuk suatu fungsi yang dikategorikan dari fungsi implisit dan fungsi eksplisit. Yang pertama yang perlu kita kaji dulu yaitu fungsi eksplisit, yaitu di sini merupakan sebuah fungsi yang memiliki ciri-ciri di mana variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang berlainan. Contoh di sini ada y
sama dengan fx, yaitu di sini y itu terpisah atau beda ruas dengan fx. Ada juga y sama dengan a plus bx. Yang nantinya di sini y itu secara terpisah dengan a plus bx. Atau bisa kita katakan sebagai fungsi y atau y itu yang merupakan variabel terikat yang nantinya terpisah dengan variabel bebasnya, yaitu variabel x. Sehingga nanti variabel terikat dan variabel bebasnya itu saling terpisah. Ada juga misalnya suatu variabel terikat yaitu y dengan variabel bebas x yang dinyatakan dengan y sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 2. Atau contoh lain y sama dengan 2x. Ini bentuk dari fungsi eksplisit. Nah, bagaimana nanti bentuk dari fungsi implisit? Yaitu di sini kebalikan dari fungsi eksplisit, yaitu di sini memiliki ciri-ciri di mana variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang sama. Contoh di sini ada kasus di sini sering terjadi untuk variabel bebas yang lebih dari satu. Contohnya ada x dan y yang merupakan variabel bebasnya yang menjadi satu ruas dengan variabel yang lain. Contoh fxy sama dengan 0. Yang kedua ada variabel bebas x misalnya dengan variabel terikatnya itu berada di ruas yang sama. X kuadrat plus y kuadrat plus 2. Ada juga x kuadrat min 5x plus y kuadrat min 3y sama dengan 0. Dan juga x kuadrat plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 sama dengan 0. Dari kedua bentuk fungsi ini, eksplisit dan implisit, untuk turunan kita sering mengetahui fungsi akan kita proses dengan bentuk fungsi eksplisit. Semisal di sini ada y sama dengan 2x. Jadi turunan dari fungsi y yaitu dy per dx sama dengan 2. Nah, di sini bagaimana kalau kita akan menurunkan atau kita proses diferensiasi di mana sebuah fungsi itu kita tidak mengetahui mana yang menjadi variabel terikat dan mana yang menjadi variabel bebasnya. Seperti yang kita contohkan di sini ada x kuadrat plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 sama dengan 0. Berdasarkan kasus yang tadi, di mana dua variabel, entah itu variabel bebas maupun variabel terikat, menjadi satu ruas yang sama atau bisa kita katakan sebagai fungsi implisit, bagaimana bentuk atau teknis untuk penurunannya? Contoh soal di sini. Bagaimana turunan fungsi implisit dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat min 5x plus 8y sama dengan 19. Di sini semua variabel ada x dan y menjadi satu ruas yang sama. Bagaimana cara menurunkan dari bentuk fungsi atau persamaan ini? Jawab. Di sini yang perlu kita tahu yaitu fungsi yang dinyatakan dengan x kuadrat plus y kuadrat min 5x plus 8y sama dengan 19. Jadi di sini semisal fungsi ini akan kita turunkan terhadap x. Nah, bagaimana jika nanti kita akan menemui yaitu variabel y di sini jika kita turunkan terhadap x? Kita tetap menggunakan turunan parsial untuk memproses fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, jika kita punya fungsi tersebut, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 5x plus 8y sama dengan 19, kita turunkan terhadap x, maka hasilnya 2x min 5. Karena semua variabel yang selain x akan kita anggap sebagai konstanta, seperti y dan 19. Sementara itu, bagaimana dengan
variabel Y. Untuk variabel Y itu nanti akan kita turunkan sesuai variabelnya. Semisal di sini ada Y kuadrat plus 8Y. Kita turunkan terhadap variabel itu sendiri, yaitu hasilnya 2Y plus 8. Tetapi nanti karena di sini proses awalnya kita turunkan terhadap X, tetap kita tambahkan dy per dx dengan warna merah itu. Jadi di sini ada dua variabel di ruas kiri sama dengan ada X dan Y. Semua fungsi ini akan kita turunkan terhadap X dengan hasil sebagai berikut. Semisal kita turunkan terhadap X, hasilnya kita kumpulkan sendiri yaitu 2X min 5. Sementara itu, Y akan tetap kita turunkan terhadap variabelnya sendiri dengan hasil 2Y plus 8. Tetapi kita kalikan dengan dy per dx dengan warna merah. Selanjutnya kita kumpulkan semua yang kita peroleh tadi. Kita pindah ruaskan untuk 2x min 5 sehingga nanti akan berbentuk seperti ini. 2y plus 8 dikalikan dy per dx sama dengan min 2x plus min 5. Kemudian ini min 2x plus 5 kita bagi dengan 2y plus 8. Sehingga turunan dari fungsi ini atau dinyatakan dengan dy per dx sama dengan min 2x plus 5 per 2y plus 8. Perlu diingat bahwa fungsi ini semisal kita turunkan terhadap X, maka semua variabel yang mengandung unsur X akan kita sendirikan dengan hasil 2X min 5. Sementara itu, variabel yang selain X, di sini ada Y, akan kita sendirikan pula ke ruas sisi kanan ini dengan hasil turunan terhadap variabel itu sendiri. Tetapi dikalikan dengan dy per dx. Sehingga nanti dy per dx ini menjadi acuan untuk mengetahui fungsi itu akan memiliki turunan dengan hasil min 2x plus 5 per 2y plus 8. Contoh selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menurunkan suatu fungsi implisit dari x kuadrat plus y kuadrat min 5x plus 8y plus 2xy kuadrat sama dengan 19. Hampir sama seperti soal yang pertama tadi. Cuma di sini yang perlu saya tambahi yaitu bagaimana cara kita menurunkan suatu fungsi implisit di mana nanti di fungsi tersebut terhadap perkalian dua variabel bebas yang berlainan. Seperti 2xy kuadrat. Nah, di sini fungsi tersebut berupa x kuadrat plus y kuadrat min 5x plus 8y plus 2xy kuadrat sama dengan 19 akan kita turunkan terhadap x. Nah, untuk 2y plus 8 merupakan turunan fungsi tersebut terhadap y, tetapi dikalikan dengan dy per dx sebagai isyarat untuk mengetahui bahwa fungsi tersebut diturunkan terhadap x. Jadi unsur y di sini ada terutama y kuadrat plus 8y diturunkan terhadap dirinya sendiri yaitu y dengan hasil 2y plus 8 tetapi dikalikan dengan dy per dx. Salmanya juga untuk x, berhubung x diturunkan terhadap x maka tidak ditambahkan dengan dy per dx sehingga x kuadrat min 5x diturunkan hasilnya 2x min 5. Kemudian bagaimana cara kita menurunkan dengan dua variabel yang berbeda berada dalam satu proses perkalian yaitu 2x y kuadrat. Nah, untuk memperoleh nilai 2x y kuadrat kita akan menggunakan konsep turunan u dikalikan dengan v. Di sini 2x kali y kuadrat bisa kita simbolkan atau kita misalkan
U yaitu 2X dan V sebagai Y kuadrat. Sehingga turunan dari U kali V sama dengan U absen V plus UV absen. Dengan hasil turunan dari U yaitu 2, kemudian V yaitu Y kuadrat plus 2X yang merupakan U dikalikan dengan turunan V yaitu 2Y dikalikan dy per dx. Karena V itu berupa Y tetapi diturunkan terhadap dirinya sendiri yaitu Y, maka ditambahkan dengan dy per dx. Sehingga keseluruhan itu dari proses turunan dari 2xy kuadrat hasilnya 2y kuadrat plus 4xy dikalikan dy per dx. Kemudian di sini akan kita kelompokkan semua unsur yang mengandung dy per dx, yaitu ada 2y plus 8. Sementara itu yang warna biru tadi ada 4xy. Sementara itu ada bilangan yang tidak mengandung unsur dy per dx, yaitu 2x min 5 plus 2y kuadrat sama dengan 0. Kemudian untuk 2x min 5 plus 2y kuadrat akan kita pindah ruas ke arah kanan. Hasilnya min 2x plus 5 min 2y kuadrat. Sehingga turunan y terhadap x kita peroleh sebagai berikut, yaitu min 2x plus 5 min 2y kuadrat per 2y plus 8 plus 4xy. Jadi fungsi x kuadrat plus y kuadrat min 5x plus 8y plus 2xy kuadrat sama dengan 19 memiliki turunan terhadap x, yaitu min 2x plus 5 min 2y kuadrat per 2y plus 8 plus 4xy. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.